Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, perkenalkan di sini nama saya Fitria Azhari. Saya dari Universitas Pamulang Program Studi PPKN. Baiklah. Nah, langsung saja. Untuk hari ini, kita akan membahas yaitu materi tentang mengkaji sistem demokrasi dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Langsung saja. Untuk yang pertama, yaitu ada pengertian demokrasi. Demokrasi di sini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat, dan kratos berarti kekuasaan yang mutlak. Dan apabila digabungkan, maka secara harfiah, demokrasi adalah kekuasaan yang mutlak oleh rakyat. Baiklah, selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Nah, demokrasi Pancasila sebagai sistem demokrasi yang dianut di Indonesia secara ringkas adalah sistem demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat bagi kesejahteraan rakyat. Jadi demokrasi di sini itu dianut dengan cara musyawarah mufakat, dengan cara pengambilan keputusan secara bersama-sama, tidak oleh sepihak ataupun bergantung pada seseorang, tapi di sini dilaksanakan secara bersama-sama, yaitu dengan cara musyawarah dan mufakat tadi. Untuk apa? Untuk kesejahteraan rakyatnya. Lalu pentingnya budaya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilihat dalam beberapa hal. Contohnya, yaitu terjadinya kontrol sosial dari masyarakat terhadap jalannya pemerintahan untuk membuktikan kebebasan kepada masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan menjamin terciptanya pemerintahan yang bersih. Di sini pentingnya budaya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilihat dalam terjadinya kontrol sosial dari masyarakat terhadap jalannya pemerintahan, yaitu masyarakat itu bisa mengontrol bagaimana jalannya pemerintahan yang ada di negara ini. Itu juga termasuk budaya dari demokrasi. Lalu ada juga kebebasan kepada masyarakat dalam mengemukakan pendapat. Nah, di sini masyarakat itu dibebaskan untuk berpendapat, baik itu pendapat yang tentang hal untuk pemerintah atau hal tentang untuk negara, dan itu masyarakat itu dibebaskan untuk memberikan pendapatnya. Lalu juga di sini menjamin terciptanya pemerintahan yang bersih. Masyarakat juga harus andil di dalam sistem pemerintahan untuk sekarang, karena masyarakat juga harus menjamin terciptanya pemerintahan yang bersih. Jadi pemerintahan itu harus dilakukan secara terbuka atau transparan. Tidak ada yang ditutup-tutupi dari masyarakat itu sendiri. Demokrasi juga menjadi pilihan sistem pemerintahan terbaik karena dapat mengakomodasi beragamnya kepentingan dan aspirasi masyarakat. Nah, di sini demokrasi itu menjadi pilihan sistem pemerintahan yang terbaik karena dapat mengakomodasi, itu maksudnya itu dapat menangani beragamnya kepentingan dan aspirasi masyarakat. Jadi demokrasi ini bisa menampung semua kepentingan dan aspirasi masyarakat yang berbeda-beda. Itu bisa ditampung dan bisa dibicarakan secara musyawarah dan mufakat tadi. Selain itu, demokrasi juga dapat berperan sebagai wadah pengikat kesepakatan nasional yang harus dihormati dan dijaga oleh seluruh masyarakat. Nah, di sini demokrasi juga dapat berperan sebagai wadah pengikat kesepakatan nasional. Nah, dengan adanya musyawarah mufakat karena beragamnya kepentingan dan aspirasi masyarakat, demokrasi ini mengikat kesepakatan itu dengan kesepakatan nasional yang harus dihormati dan dijaga oleh seluruh masyarakat. Baik, selanjutnya di sini ada upaya membangun kehidupan demokratis di Indonesia. Ada beberapa upaya yang bisa kita uh, jalankan untuk membangun kehidupan demokratis di Indonesia. Yaitu yang pertama, dengan adanya sistem pemerintahan yang demokratis. Dengan adanya sistem pemerintahan yang demokratis, bisa membangun kehidupan demokratis di Indonesia. Contohnya tadi kayak sistem pemerintahan yang terjadi secara transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi dari rakyatnya. Lalu ada juga kebebasan berpendapat. Ya, kebebasan berpendapat masyarakat tentang apapun, contohnya tentang
tentang pemerintahan, tentang negara, dan tentang yang lainnya itu juga termasuk dalam upaya membangun kehidupan demokratis di Indonesia. Lalu adanya pemilihan umum. Pemilihan umum juga termasuk eh, pengambilan keputusan secara musyawarah yaitu dengan cara pemilihan. Lalu ada keterlibatan masyarakat. Nah, keterlibatan masyarakat ini itu juga bisa dengan cara pemilihan umum dan dengan cara-cara banyaknya peran pendapat masyarakat itu didengar, bisa juga dengan cara melibatkan masyarakat itu sendiri, Nah, khususnya untuk membangun kehidupan demokratis di Indonesia. Lalu yang selanjutnya di sini itu ada mengkaji sistem demokrasi dan dinamika Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama kita akan membahas tentang dasar filosofis Pancasila, yaitu memahami nilai-nilai dasar Pancasila. Memahami nilai-nilai dasar Pancasila di sini itu ya tentang ketuhanan, ya semua masyarakat, semua rakyat itu harus punya agama. Lalu kemanusiaan yang adil dan beradab itu juga termasuk dari memahami nilai-nilai dasar Pancasila, yaitu dengan memanusiakan manusia dan adil terhadap seluruh rakyatnya. Tiga, dengan persatuan Indonesia itu mempersatukan dengan beragamnya perbedaan yang ada dengan cara ya tadi musyawarah mufakat tadi. Nah, lalu yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu juga termasuk dari memahami nilai-nilai dasar Pancasila. Lalu yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu juga kita termasuk dalam uh, adil di tahap yang sosial, contohnya kayak sekolah, pendidikan, itu juga harus adil, nggak bisa dibeda-bedakan. Nah, di situ kita sudah memahami nilai-nilai dasar Pancasila itu sendiri. Lalu yang selanjutnya di sini ada partisipasi masyarakat. Menilai sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Nah, ini contohnya dengan adanya pemilu. Masyarakat dilibatkan dengan pemilu itu juga termasuk partisipasi masyarakat dan banyaknya apa sih pendapat-pendapat masyarakat yang didengar oleh pemerintah itu juga termasuk partisipasi masyarakat. Jadi sejauh mana sih masyarakat itu terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Nah, dan itu juga termasuk partisipasi masyarakat. Lalu yang selanjutnya atau yang terakhir itu ada perlindungan hak asasi manusia. Menelusuri bagaimana sistem demokrasi Pancasila melibatkan perlindungan hak asasi manusia. Contohnya tadi hak dalam berpendapat, hak mereka untuk sekolah, hak mereka untuk hidup, dan hak hak mereka yang lainnya. Nah, di sini hak-hak itu kan dilindungi oleh pemerintah. Itu itu juga termasuk tentang mengkaji sistem demokrasi dan dinamika Pancasila yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.